Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji kelayakan ya setelah digulung, modif pakai satu kecepatan aja lah. Ini kan kipas angin Hyundai ini atau Arashi itu kan mempunyai 3 kecepatan speed ya. Jadi berhubung diperlukannya cuma kecepatan yang paling kencang, jadi ngapailah kita bikin pakai speed-speed yang lain. Untuk pengerjaannya kita kerjakan choke on, langsung hidup, swing, dan speed nomor 3 ya teman-teman. Ini lagi kelayakan, sudah dicoba, sudah kita gulung ulang. Modifnya ya tipis-tipis aja, sebenarnya sih nggak modif ya, cuman mengurangi gulungan speed yang di 2 gulungan ya. Kalau gulungan starting itu kan pertama ya, yang isiannya 300 lompat 4, yang 300 juga lompat 6, terus yang runningnya lompat 6. Untuk pekerjaan siang ini di bengkel saya targetkan siap sore lah, karena besok pagi mau saya antar. Ini yang saya maksud ya teman-teman. Jadi ini karena kebutuhannya cuman di speed nomor 3 aja, kita tidak pakai speed nomor 1 dan 2 ya. Jadi kita ambil putaran kencang. Itu awal masuk, itu yang saya tunjuk. Ini akhiran keluar di lompatan running. Jadi ini R2, yang tadi R1 ya. Itu R1-nya di depan. Running awal pertama masuk yang itu. Itu nanti jadi AC kapasitor ya teman-teman. Untuk pengerjaannya seperti biasa, kipas angin biasa. Itu awal masuk di running pertama, dan ini ujung running kedua di akhiran keluaran ya. Untuk lompatan 6, jumlah lilitan 450 saya buat dengan kawat 0,20 untuk running. Tapi untuk starting kita pakai kawat 0, ini isiannya 400 ya untuk lompatan 4. Isiannya 300 pakai 0,25, itu ujungannya. Jadi ini saya bikin lompat 4, itu 4 kutub langsung ya teman-teman. Dia dari lompat 4 bikin lompat 4 seluruhnya lah, 4 kutub. Itu awal masuk. Dan ini gambarannya ujung lompat 4 masuk di awal lompat 6. Itulah simpulannya. Nah, di situ dia masuknya, itu simpulan dari lompat 4 ke lompat 6 lah, itu nanti digabung ya. Jadi tersisa dia di ujung akhiran lompat 6 nanti starting S2-nya. Mudah-mudahan teman paham ya. Nah, itu S2-nya itu untuk kapasitor. Keluaran S2 dengan kawat 0,25. Untuk akhiran ujungan keluaran lompat 6. Itu tadi lompat 4 dulu, kita bikin 4 kutub selesai. Lalu kita bikin juga lompat 6, 4 kutub selesai. Kita masuk nyusul lompat 4 dulu, setelah masuk 44 baru nyusul lompat 6, masuk 44 lagi. Jadi ujung di lompat 4 masuk ke awalan lompat 6. Jadi menyisakan awalan masuk di lompat 4 dan menyisakan ujung akhir lompat 6 untuk S1 dan S2 ya. Jadi S1-nya di lompat 4 dan S2-nya di ujung lompat 6. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya maksud. Nanti saya kasih tanda-tanda warna ya. Karena ini baru pengerjaan, atau saya juga baru kali ini kita bikin, saya juga coba-coba ya. Jadi selama ini saya juga mengerjakan speednya ya 1, 2, 3. Berhubung kemarin itu saya tidak memikirkan sampai ke sana, jadi saya pikir seperti semula lah, saya bikin speed 1, 2, 3-nya juga. Tapi pikir-pikir waktu pas pengerjaan dapat kipas angin ini, ngapain saya buat speed kalau cuma dipakai nomor 3 aja gitu kan. Udah, kita kan bisa menghemat kawat. Udah gitu juga kan nggak penting juga untuk waktu ya. Mudah-mudahan waktunya juga bisa mengurangin waktu kita biar supaya lebih cepat kerjanya ya.
Ini saya masih lagi nandain kabel yang diperlukan cuma 4 ya teman-teman. Itu udah saya tandain warnanya apa-apa aja. Untuk running pertama saya kasih warna hitam. Running kedua kalau nggak salah saya kasih warna biru ya. Terus yang starting yang pertama saya kasih warna lompatan 4 saya kasih warna merah. Terus akhiran starting di S2 itu saya kasih warna putih yang menuju langsung ke kapasitor. Nanti sambungannya karena saya belum tahu juga hasil putarannya seperti apa, jadi saya keluarkan kabelnya 4 ya dari dalam sepulan yang sudah kita gulung. Ini saya masih ngerapikan lah, saya masih lapis-lapis bagian starting dan running. Kita kasih pembeda atau kita kasih lapisan antara 1 dan 2. Kita menunggu setelah kita serla, kita yakin kalau sepulnya juga nyambung, dalam keadaan nyambung ya. Running 1 sama running 2 nyambung, starting 1 sama starting 2 nyambung, ya udah kita serla, kita tunggu sampai azan subuh kita tunggu sampai terserah kita lah, yang penting kering aja ya teman-teman. Ini saya lagi minyain di bagian bushing. Busa bushing itu kan sudah mengering. Di bagian ikat bushing itu kan ada lapis busa ya. Jadi setelah kita bongkari jangan lupa untuk meminyaki sekalian lah, agar kiranya bushing dalam keadaan basah selalu ya. Karena ini kan belum pakai bearing kipas angin Hyundai ini. Jadi saya minyain lah kedua tutup bushing atau pengikat bushing yang dilapisi oleh busa peredam, agar kiranya bushing dalam keadaan tetap basah. Mudah-mudahan setelah kita bongkar gini jangan lupa untuk sekalian meneteskan minyak ke dalam busa tersebut ya teman-teman. Ini kabelan yang saya maksud tadi. Untuk warna hitam di awalan running kita gabung sama kaki kapasitor ya teman-teman. Untuk awalan masuk di lompatan 6, kakinya gabung ke kapasitor. Jadi kapasitor itu kan kakinya ada 2, yang satu masuk ke warna hitam, terus kita gabung aja ke listrikan ya, colokan listrik AC 220. Lalu ini mereng pula, ini gambarnya, ini HP-nya mereng. Lalu ujung running itu nggak salah warna apa tadi tuh ya, warna biru atau warna biru ya. Ujung running kita gabung ke warna merah yang sudah saya tandain di awal. Yang merah itu di awal masuk starting ya, di lompat 4. Jadi merah dan biru. Ujung running kita gabung awal starting untuk masuk AC langsung. Tuh dia, merah dan biru masuk ke colokan listrik langsung ya teman-teman. Jadi digabung aja, jadikan satu, habis itu diisolasi. Ini nanti bakal menghasilkan putaran ke seperti kipas angin atau tidak, saya juga baru mau mulai atau baru coba-coba. Maklum masih pemula juga, masih banyak belajar, masih banyak yang dicoret-coret, hasilnya seperti apa. Keluar kabel dari belakang ini ya. Kalau untuk awal masuk itu dia bila keren di depan, sepul yang masuk itu mengarah ke bagian kita ya. Jadi ke arah belakang lah kalau awalan masuknya. Kalau dibilang dari kanan ke kiri lah ya, kalau bahasa saya sih. Karena kalau bila keren kita berdirikan, terus awalan masuk itu dari depan ke arahan kita gitu, menghasilkan putaran apalah nanti ya. Ini maaf kalau handphonenya mereng, jadi gambarnya kecil. Jadi sudah saya tanda-tandain itu untuk S1, S2, R1, R2 ya. Jadi nanti yang warna putih di ujungan itu putih masuk ke kaki kapasitor yang satu lagi. Jadi dia nanti masuk ke kaki kapasitor yang satu lagi itu langsung dibalut aja, karena nggak ada
kabel-kabel yang lain terhubung ke warna putih. Warna putih itu perlu diingat teman-teman, itu akhir dari S2 ya, starting 2 yang lompatan 6 ya, akhir lompatan 6. Jadi yang merah tadi itu awalan masuk di lompatan 4 untuk awalan starting S1. Itulah yang digabung sama ujungan running R2 yang berwarna biru ya, warna biru. Jadi biru dan merah kita gabung langsung listrik kecolokan ya. Sedangkan yang hitam masuk ke colokan listrik sama digabung kaki kapasitor. Lalu yang warna putih digabung sama kaki kapasitor langsung diisolasi. Jadi menghasilkan atau tersisa 3 kabel lah kok dibilang, 3 sambungan, karena merah sama biru kita couple atau kita jadikan satu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman saya yang juga baru memulai, yang memerlukan cuman satu kecepatan kencang aja, bisa dicoba lah cara ini. Mudah-mudahan ini berhasil, karena saya juga belum pernah coba ya. Selama gulung kipas angin yang menggunakan speed, saya nggak terpikir saya kalau ngapain kita bikin speed kalau cuman memerlukan speed kencang aja, tidak memerlukan untuk speed nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi kita menghasilkan satu kecepatan speed yang paling kencang aja lah, tidak kita tahan-tahan dengan sisa kawat yang speed yang untuk mengganjal putaran biar supaya lebih agak lambat ya. Jadi mulai dari ini ya, kalau besok-besok saya mengerjakan kipas angin sekolah. Ini kan kipas angin sekolah kemarin ada beberapa unit yang masuk lumayan banyak. Jadi kalau memang kebutuhannya untuk di lokal yang memerlukan kecepatan kencang atau tinggi, nanti bakalan saya kerjakan seperti ini aja lah, agar kiranya bisa menghemat waktu juga menghemat kawat ya. Ini alhamdulillah putaran juga sudah bagus, mengarahnya juga benar. Jadi ini perlu dicoba juga bagi teman-teman. Semoga sesuatu yang sedikit dari saya ini bisa jadi rekomendasi lah sama teman-teman, agar kiranya kalau cuma memerlukan speed kencang, ya udah nggak usah kita pakai speed yang lain ya, atau kita nggak usah pakai gulungan-gulungan speed yang lain untuk mengganjal putaran ya. Jadi kita pakai memerlukan kawat 0,20 untuk running, startingnya 25 dengan kebutuhan banyak kawat di running itu ada 450 di lompatan 6 kali 4. Lalu di lompatan starting lompatan 4 itu kita bikin 300 ya. Kemarin saya bikinkan 300 lilit. Kalau yang lompat 6 juga 300. Saya nggak punya alat ukur tang ampere, jadi saya tidak bisa meneliti berapa kemauan hasil yang sudah kita kerjakan. Jadi namanya kita juga tukang seadanya ya, nggak mempunyai barang-barang yang harus diperlukan ya. Tapi mudah-mudahan dengan pekerjaan ini bisa tahan lama lah motoran sepul. Ini kawat tersisa yang saya tadinya mau saya masukkan, tapi nggak jadi karena berhubung waktu. Dan saya pikir-pikir juga buat apa ya kita bikinkan speed yang lain kalau kita cuma memerlukan satu kecepatan aja. Alhamdulillah sore ini berkah turun hujan membasahin permukaan di kampung saya. Jadi mudah-mudahan hujan ini menjadi obat, menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua. Dan itulah alat gulung saya. Inilah sisa kawat yang tersisa dari gulungan kemarin. Semoga video ini bisa menjadi ilmu yang sedikit dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Salam ilmu berkelanjutan. Salam dari saya Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.